Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Baik, pada mata kuliah komputasi aktuaria hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai conditional statement. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah if statement, yang kedua adalah if-else statement, yang ketiga adalah nested if, dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai function. Semua pokok bahasan ini nanti kita akan menggunakan program RStudio. Masuk di pokok bahasan yang pertama, yaitu if statement. Untuk rumusan umumnya, sintaks yang digunakan di dalam RStudio adalah seperti yang tampak di layar ini. Jadi if, kemudian buka kurung, kondisinya yang ingin kita berikan apa, if buka kurung kondisi, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, ekspresinya atau hasil yang akan dieksekusi jika kondisi yang dituliskan ini benar. Ekspresi ini nanti yang akan muncul di hasil runningnya. Berikut adalah flowchart dari if statement. Jadi berawal dari start, kemudian di sini kita akan menguji sebuah ekspresi, test expression. If the test expression is true, so kita masuk ke body of if. Body of if ini tadi adalah ekspresi yang kalian inginkan pada saat test expression-nya bernilai benar. Pada saat test expression ini salah, maka output-nya adalah dia tidak akan menghasilkan apa-apa, dia langsung keluar, selesai, end. Ini adalah flowchart dari if statement. Kemudian ini adalah contoh ya, sintaks yang kita tuliskan di dalam RStudio kita. Di sini baris pertama saya menuliskan A sama dengan A. A ini boleh ditulis di awal, boleh nanti pada saat terakhir, jadi kita tuliskan dulu if-nya. Dan A sama dengan 4. If A lebih dari 0, ini adalah kondisinya. If A sama dengan 0, buka kurung kurawal, perintahnya, expression-nya adalah print A adalah bilangan positif. Pada saat A dijalankan, dimasukkan nilai A sebesar 4, maka kondisi ini adalah benar, sehingga outputnya nanti akan muncul A adalah positif. Contohnya di sini, pada saat kita running programnya, maka outputnya di sini adalah A adalah bilangan positif, karena A sama dengan 4. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan A-nya kita masukkan minus 7, A sama dengan minus 7, otomatis kondisinya adalah salah, hasilnya adalah salah, maka seperti yang tampak di flowchart tadi, kalau salah dia langsung mengakhiri program, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa, karena tidak ada else statement, ini hanya if statement. Dan kalau kita menginginkan pada saat kondisi salah adalah tetap menghasilkan sebuah keluaran, maka yang kita perlukan adalah menggunakan else. Jadi ada if dan juga else. Berikut adalah rumusan umumnya, sama seperti tadi, tapi di sini kita menambahkan else. Jadi sampai dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian else. Else di sini kita buka kurung kurawal lagi, kemudian kita memasukkan perintah jika kondisinya salah. Jadi ada 2 perintah yang kita inputkan, sama seperti kalau kita menggunakan if else di Excel ya. Jadi if buka kurung kondisi, kurung kurawal, perintah jika kondisinya benar.
tutup kurung kurawal, else, buka kurung kurawal, perintah jika salah, diakhiri dengan tutup kurung kurawal lagi. Sedangkan flowchart untuk yang if else, kalau misalnya tadi hanya if saja, jika false dia langsung end, tetapi pada saat ada if else, maka pada saat kondisi atau test expression ini salah, maka dia akan langsung ke body of else. Dia akan menjalankan perintah jika kondisinya salah. Jadi masing-masing punya outputan yang berbeda, jika benar dan jika salah. Ini contohnya, jadi kita tambahkan perintah else, print A adalah bilangan negatif jika kondisi A lebih dari 0 ini adalah salah. Contohnya, ini A sama dengan 4, maka tetap A adalah bilangan positif, tapi pada saat kita memasukkan A sama dengan minus 7, maka kondisinya ini adalah salah, maka yang di print adalah A bilangan negatif. Ini contoh yang tadi, kalau yang hanya if saja tidak akan menampilkan sebuah output, tapi pada saat kita memberikan perintah else, maka outputnya adalah yang kondisi expression yang jika kondisinya salah. Nah, kemudian ada lagi nested if. Nested if ini adalah sebuah if bertingkat ya. Sebuah if bertingkat, jadi kita bisa menambahkan beberapa ekspresi, bukan hanya 2 ekspresi, bukan hanya satu kondisi, tapi bisa lebih dari satu kondisi. If kondisi pertama, ekspresi pertama yang akan dimunculkan, kemudian kita memberikan sebuah kondisi yang kedua, tapi perlu dengan menggunakan fungsi else if. Ya, kalau tadi hanya else saja, kalau hanya satu kondisi dan 2 ekspresi, tapi kalau menginginkan lebih dari satu kondisi, menggunakan fungsi else if. Else if, tapi yang terakhir, ekspresi yang terakhir, jika semua kondisi salah, maka menghasilkan ekspresi 4, tidak perlu else if lagi, hanya else saja. Yang perlu diperhatikan, semua ekspresi atau semua hasil yang diinginkan selalu berada di dalam tanda kurung kurawal. Ekspresi 1 kurung kurawal seperti ini. Ekspresi 2 dan seterusnya. Nah, untuk flowchart-nya bisa dilihat seperti ini. Jadi kondisi pertama, jika kondisi pertama benar, maka langsung mengeluarkan ekspresi yang pertama. Jika kondisi pertama salah, maka dia akan melihat kondisi yang kedua dulu. Jika kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, kemudian kondisi keduanya terpenuhi, dia benar, maka yang ditampilkan ekspresi 2. Dan seterusnya, jika kondisi 2 juga belum terpenuhi, masih salah, maka dia akan ke kondisi 3, true. Kemudian jika salah, maka hasilnya langsung ke ekspresi keempat. Nah, ini adalah contohnya. Jika A sama dengan 0, kemudian kita memberikan kondisi A lebih besar 0, dia bilangan positif. Kalau A kurang dari 0, dia bilangan negatif. Kalau tidak mencakup keduanya, maka A itu adalah 0. Dia tidak lebih besar dan tidak kurang dari 0. Jika kita menuliskan A sama dengan 0, maka perintahnya nanti adalah A adalah 0. Ini adalah outputnya. Nah, kira-kira untuk
conditional statement ini kalau misal kita ingin membuat sebuah fungsi atau sebuah sintaks dengan kondisi tertentu bisa nilai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nilainya lebih dari 70, misalkan dia naik kelas. Jadi nilainya kurang dari 70, dia tidak naik kelas dan seterusnya. Atau bisa juga kalau misalnya tinggi badan, jika tinggi badan 170, maka dia lulus seleksi atau lulus ujian. Jika tidak, kurang dari itu dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah function. Jika Anda Anda harus menulis dan menjalankan suatu perintah lebih dari 2 kali, maka buatlah suatu fungsi. Nah, kira-kira apa manfaat dari kita membuat sebuah fungsi? Yang pertama adalah menghindari copy paste kode secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua bisa membuat buat kode menjadi lebih jelas ya dengan cara memberikan nama fungsi. Yang ketiga, lebih mudah untuk melakukan perbaikan atau perubahan kode. Yang keempat, menghindari kesalahan penulisan kode dan mengurangi panjang skrip kode secara keseluruhan. Jadi ini adalah beberapa manfaat kalau kita membuat sebuah fungsi di R ya. Jadi kita tidak menuliskan sintaks atau fungsi satu persatu, langsung kita jadikan satu. Ini adalah struktur umum dari penulisan sebuah fungsi di RStudio. Yang pertama kita harus menuliskan nama fungsi yang ingin kita buat, nama fungsinya apa. Kemudian dengan menggunakan syntax function untuk membuat fungsi, kita menggunakan syntax function. Kemudian argumen pertama, argumen kedua, dan seterusnya, menyesuaikan dengan berapa argumen yang diinginkan. Kemudian buka kurung kurawal, badan fungsinya apa. Ini function ini dinamakan dengan argumen fungsi. Kemudian badan fungsi ini adalah bagian terpenting ya, di mana suatu pengolahan atau masukan data dilakukan menghasilkan keluaran. Dan badan fungsi itu terletak di dalam bagian tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah contoh untuk sintaks yang tadi ya, if dan sebagainya kita buat dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi 1, ini nama fungsinya kita buat nama fungsi 1. Kemudian function A. Function A itu berarti nanti kita akan membuat sebuah argumen, ada satu argumen yaitu argumen A. Jadi pada saat menjalankan fungsi 1 ini, untuk menjalankan berarti nanti fungsi 1 buka kurung, kita memasukkan sebuah bilangan di dalamnya. Nah, kemudian badan fungsinya di sini di dalam kurung kurawal, badan fungsinya adalah berupa if statement. Jadi if yang ini tadi kita copy tadi ya, if A lebih dari 0, maka print dan sebagainya. Nah, pada saat fungsi ini kita jalankan, kemudian kita akan memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi, kita tinggal tuliskan nama fungsinya, kemudian argumennya yang kita masukkan apa. Jumlah argumen yang kita masukkan di sini sama dengan jumlah argumen yang sudah kita tentukan di dalam argumen function. Karena kita masukkan argumen functionnya A, di mana A ini adalah sebuah bilangan. Berarti kita tinggal menuliskan saja fungsi 1 buka kurung 4. Dan pada saat di running dia akan menghasilkan sebuah keluaran A adalah bilangan positif karena benar A itu lebih dari 0. Ini sama seperti yang tadi, yang if else statement.
kita buat namanya fungsi 2. Kemudian fungsi 2 kita memasukkan bilangan A-nya adalah -1. Apakah -1 lebih besar dari 0? Kalau -1 lebih besar dari 0, dia akan menuliskan perintah di else ya. Di A adalah bilangan negatif. Ini untuk contoh fungsi 3 menggunakan nested if. Baik, itu tadi adalah contoh conditional statement dari if statement sampai dengan nested if, kemudian ditambahkan dengan function, di mana function itu di dalamnya adalah conditional statement juga. Nah, sekarang tugas kalian silahkan kalian cari, masing-masing mahasiswa mencari satu contoh ya, di mana contohnya nanti kalian menggunakan conditional statement if else, dan nested if dengan menggunakan function. Jadi langsung perintah conditional statementnya ini dimasukkan di dalam function. Kemudian nanti sertakan logika dari masing-masing contoh yang sudah kalian buat. Contohnya bebas, terserah. Intinya masing satu mahasiswa harus berbeda contohnya. Baik, ini untuk yang pertama. Sekian materi untuk conditional statement. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.